Baik, terima kasih. Selamat siang untuk semua. Saya nama lengkap Marlina Flasi. Saya lahir di kampung, ya, yaitu di Teminabuan. Kemudian ya, saya bersekolah di kampung sampai dengan kelas 3 SD di Sorong, ya, Teminabuan di Sorong. Lalu pada tahun 79 saya dan keluarga kakak, kami ikut kakak yang tertua pindah ke Jayapura. Hobi saya itu membaca sejak kecil. Karena di rumah kakak semua ya pertama ada yang penulis, kemudian juga ada yang kuliah. Nah, maka di rumah itu banyak buku dan saya biasa kasih bersih rak-rak buku di rumah. Nah, jadi sambil kasih bersih ya saya baca. Cita-cita sebenarnya itu jadi perawat, jadi suster. Itu sebenarnya mau jadi perawat supaya menolong orang-orang yang sakit. Ya cita-cita jadi perawat, tetapi bakat sebagai seorang pengajar itu sudah dimulai waktu saya SMA melalui gereja sebagai guru sekolah minggu. Jadi selesai S1 itu sudah langsung mengabdikan diri di Uncen. Waktu itu dipanggil oleh dosen senior Pak Dr. Anes Barki Suratmaja dan Ibu Dr. Anda Mince almarhumah Mince Rumbiak untuk menjadi asisten dosen. Membantu hampir 1 tahun full tanpa ada honor, tanpa ini. Tapi ya satu semangat untuk bagaimana bisa bekerja dengan dosen-dosen senior ini. Nah, itu sedikit pengalaman memulai karir sebagai dosen di Uncen sebagai pegawai itu tahun 1996. Untuk para mahasiswa, saudara-saudara adalah penerus dari bangsa Indonesia, generasi penerus bangsa Indonesia ke depan. Tongkat estafet ini akan diserahkan kepada kalian, para mahasiswa. Untuk itu kuncinya belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh dan punya target waktu penyelesaian studi. Itu untuk belajar, untuk ilmu pengetahuan. Tapi juga jangan lupa para mahasiswa, pesan saya, lengkapi diri dengan ada skill atau kemampuan lain, keterampilan lain. Misalnya kemampuan penguasaan IT, kemudian ya komputer ya dan lain-lain, kemudian untuk bahasa, misalnya ikut kursus bahasa. Waktu yang ada ini para mahasiswa harus memanage dengan baik. Nah, sejak saya menjadi dekan, kita mencoba untuk menanamkan kepada mahasiswa terutama ya bahwa tanggung jawab saudara datang ke Universitas Cendrawasih adalah belajar dan harus selesai tepat waktu. Karena dengan menyelesaikan studi tepat waktu, saudara punya peluang besar untuk bisa meraih peluang pasar kerja. Karena dunia sudah berubah. Hari ini kompetisi di mana-mana, pasar bebas, era globalisasi, maka mahasiswa harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya berhasil dan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan mereka. Pesan saya untuk kaum perempuan Papua yang khususnya akademisi di lingkungan Universitas Cendrawasih, yang pertama adalah harus percaya diri. Percaya diri bahwa kita dan kolega atau teman sekerja kaum laki-laki itu sebenarnya sama-sama adalah manusia ciptaan Tuhan yang diberikan kemampuan yang sama. Sehingga kita harus percaya diri bahwa kita juga sama seperti mereka dan menempatkan diri sebagai teman sekerja. Maka kita akan kerja sama-sama. Tidak boleh ada perasaan minder atau rendah diri
atau langsung menunjukkan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Harus katakan bahwa saya bisa, saya sama dengan teman laki-laki saya yang adalah dosen atau akademisi yang ya notabene adalah laki-laki ini, karena sama-sama punya pengetahuan pendidikan yang sama, yang setara, maka sebenarnya kita bisa. Ya, kepercayaan ini yang penting, percaya diri. Terus yang kedua, harus fokus terhadap pekerjaan, membangun karir. Jadi kita tetap di jalan atau di track kita sebagai seorang dosen. Kita adalah pengajar, pendidik, tapi melaksanakan tridharma perguruan tinggi kita fokus di situ. Tetap ada, karena Tuhan sudah tempatkan kita di Uncen, di lembaga perguruan tinggi ini untuk membangun karir kita ke depan. Karena ini adalah tempat yang memang Tuhan sudah siapkan. Setiap orang itu ditempatkan menurut kehendak Tuhan, dan kita diminta ke sini. Berarti ya, jadi harus fokus dengan pekerjaan. Dari membangun karir itu tidak bisa kerja di sini, kerja di sana, tidak, harus tetap komitmen, punya komitmen bahwa saya mau membangun karir di Uncen. Nah, terus yang ketiga lagi adalah kepada kaum perempuan, teman-teman ya, dosen perempuan di Uncen, kita tidak boleh membeda-bedakan bahwa dia adalah dari suku ini, dia orang Papua, dia non Papua. Tidak. Kalau sebagai akademisi kita harus membangun kebersamaan, bahwa kita adalah pendidik, guru, kita bekerja di sini karena Tuhan percayakan pekerjaan ini untuk kita, dan kita harus membangun relasi kerja yang baik dengan teman-teman yang ada. Dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2023, sebagai perempuan yang dipercayakan menduduki jabatan dekan di Universitas Cendrawasih, saya mau mengajak semua perempuan di Universitas Cendrawasih untuk bangkit. Tunjukkan bahwa perempuan bisa mendapatkan posisi sebagai pemimpin di universitas ini. Peluang sudah ada, tinggal bagaimana saudari perempuan yang ada bisa meraih itu. Dan dengan kita ada di posisi seperti ini, kita juga banyak menolong kaum perempuan yang lain yang ada di universitas ini, bahkan di luar Universitas Cendrawasih. Dengan demikian harapan dari seorang Kartini, tokoh emansipasi itu akan terwujud ketika dia melihat banyak perempuan-perempuan Indonesia yang maju. Selamat Hari Kartini, sebagaimana karya dari seorang Kartini yang dia tulis dalam bukunya, habis gelap terbitlah terang. Maka mari kita tetap berkarya membangun Papua dari Universitas Cendrawasih. Selamat memperingati Hari Kartini 21 April 2023. Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.